Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak di acara matrikulasi bahasa asing. Untuk sesi kedua ini kalian akan mendapatkan materi mengenai matrikulasi bahasa Jerman. Oke, sebelumnya nanti jangan lupa untuk mengisi absen. Setelah ini akan saya share di grup kalian masing-masing. Kemudian langsung saja kita mulai pembacaan peraturan matrikulasi sama seperti sesi pertama tadi. Bentar ya. Tata tertib kelas matrikulasi. Yang pertama adalah peserta didik wajib mengikuti seluruh kegiatan matrikulasi yang telah dijadwalkan oleh panitia. Yang kedua, peserta didik wajib mengisi daftar hadir yang di-share lewat grup WhatsApp. Yang ketiga, silakan kalian menggunakan nama lengkap saat join aplikasi Zoom atau menggunakan nama kelas dan nama lengkap kalian saat MPLS. Yang keempat, saat kegiatan live Zoom, siswa diharapkan mematikan fitur suara atau dalam keadaan mute, kecuali kalau kalian akan bertanya, silakan manfaatkan fitur raise hand atau bertanya pada kolom komentar. Yang terakhir, silakan berpartisipasi aktif pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Oke, apakah sudah cukup jelas anak-anak? Saya rasa cukup jelas ya. Langsung saja kita mulai matrikulasi pada yaitu sesi bahasa Jerman. Kepada Ibu Faiza Asmi SPD, saya persilahkan. Silakan Bu. Terima kasih Bu Nia. Terima kasih Bu Nia. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rakil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Guten Morgen, selamat pagi semuanya. Mein Name ist Faiza Asmi. Suaranya kecil, Kak. Oke. Ini sudah lebih jelas? Jelas. Ya, saya ulangi. Mein Name ist Faiza Asmi. Nama saya Faiza Asmi. Kalian bisa panggil saya Frau Faiza. Kalau bahasa Jerman tuh, kalau tadi bahasa Jepang sensei manggilnya. Kalau bahasa Jerman tuh Frau. Kalau cewek, kalau cowok Herr. Herr Mas Rakil. Kenapa? Ya, oke. Sebelum saya mulai presentasinya, saya mau ucapkan selamat nih buat kalian yang sudah berhasil mengikuti serangkaian kegiatan MPLS kemarin, dan juga selamat buat teman-teman yang berhasil mendapatkan penghargaan, hadiah yang ada yang menang kuis, ada yang kategori-kategori terlengkap atau apa itu. Selamat buat kalian. Hari ini saya akan menjelaskan matrikulasi pembelajaran bahasa Jerman. Saya share screen dulu. Oke, sudah muncul ya? Sudah muncul. Oke, good. Halo, ini matrikulasinya saya beri judul Warum Deutsch. Warum Deutsch itu artinya kenapa bahasa Jerman. Nah, kalian bisa lihat di sini, bahasa Jermannya gimana tuh? Bahasa Jerman itu adalah Deutsch atau D-E-U-T-S-C-H ini, bacanya Deutsch. Nah, matrikulasi kali ini adalah kenapa bahasa Jerman tuh diajarkan di SMA, terus manfaatnya apa sih kalian belajar bahasa asing, terutama di sini bahasa Jerman, seperti itu. Oke, nah saya mau jawab dulu nih, banyak banget dari
kalian mungkin yang bertanya, sulit nggak sih belajar bahasa asing? Atau di sini sulit nggak sih belajar bahasa Jerman? Seperti itu. Saya dulu juga waktu pertama kali belajar bahasa Jerman itu sama seperti kalian waktu SMA kelas 1. Awalnya pasti juga mikirnya kayak sulit nggak sih belajar bahasa Jerman? Itu. Tapi setelah belajar jawabannya itu adalah no. Tidak sulit sama sekali. Kenapa bisa kayak gitu? Akan saya beri gambarannya sedikit. Berikut contohnya. Nah ini, kata-kata dalam bahasa Jerman itu beberapa ada yang sama seperti bahasa Indonesia. Contohnya ada beberapa di sini yang saya tuliskan, ada kantine, bahasa Indonesianya apa ya? Coba ada yang bisa jawab nggak? Bahasa Indonesianya apa? Kantin. Benar, iya. Kantine itu kantin, sama kan kayak bahasa Indonesia. Kemudian tema, juga tema. Gratis. Gratis. Ada tante, di sini juga tante. Kemudian konser, itu konser. Konser. Musik. Musik. Betul. Lampu. Iya, betul. Kalau bensin? Bahan bakar. Iya, bahan bakar bensin. Iya, betul. Foto. Telepon. Telepon. Betul. Gelas. Mangkok. Iya, benar. Gelas minum. Plastik. Tuh, ya. Betul, benar banget. Jadi, dari sini aja kan udah pada bisa kan nebak, oh ternyata bahasa Jerman tuh beberapa katanya juga ada yang artinya sama seperti bahasa Indonesia. Bahkan juga pengucapannya nggak beda jauh. Artinya juga sama seperti itu. Jadi, sulit nggak sih bahasa Jerman? Jawabannya enggak. Selanjutnya di sini saya ada video. Akan saya putarkan video tentang negara Jerman. Bentar. Sebelumnya saya mau tanya nih, kalian ada nggak yang dulunya udah pernah tahu atau pernah belajar bahasa Jerman? Saya. Oh ya, belajar di mana? Les. Mas Ragil. Diajarin teman Kak dari Jerman. Oke. Duolingo. Interessant. Oke, oh Kalau Duolingo saya juga. diajarin Mas Ragil Kak. Siapa itu? Orang Jerman dia. Dia gitu. udah bahagia Kak di Jerman Kak. Oke. Oh, iya yang di TikTok itu ya? Ya. Oke. Good. Nah, ini videonya. Silakan ditonton dulu. We are living in unprecedented. Bentar, suaranya muncul nggak? Muncul Kak. Oke. Aku lanjutin. Saya lanjutkan ya. Muncul. We are living in unprecedented times. Only in our dreams can we travel. Using the power of our imagination, we can take ourselves wherever we wish. Where are you dreaming of? I'm dreaming. I'm dreaming of a hike through unspoilt nature. I'm dreaming of cycling through scenic landscapes. I'm dreaming of riding the waves and of cooling off in the water. I'm dreaming of having fun and living life to the full. I'm dreaming of the adrenaline rush. What are you dreaming of? I'm dreaming. I'm dreaming of strolling through medieval lanes and alleyways. I'm dreaming of beautiful towns and captivating cities. I'm dreaming of whiling away the hours in cafes, of tasty street food and of fine dining. I'm dreaming of epic shopping. I'm dreaming of world-famous attractions and amazing architecture. I'm dreaming of meeting friends and making memories to last a lifetime. What are you dreaming of? I'm dreaming. I'm dreaming of regal palaces and fairy tale castles. I'm dreaming of culture and the arts, of theatres and museums, ballet and opera.
I'm dreaming of buildings and monuments steeped in history. I'm dreaming of time honored traditions and customs. I'm dreaming of making new friends and seeing new places. What are you dreaming of? I'm dreaming. I'm dreaming of panoramic views and the great outdoors. I'm dreaming of the sun on my face, the wind in my hair. I'm dreaming of soaring mountain peaks and crystal clear lakes. I'm dreaming of the sights and sounds of the forest. I'm dreaming of riverside picnics and walking in the hills. I'm dreaming of windswept moors and endless nature. What are you dreaming of? Auf Wiedersehen. We can't wait to see you again and to turn your dreams into reality. Destination Germany. Discover Germany from home. Tadi adalah sedikit gambaran tentang negara Jerman. Sebelumnya saya mau tanya juga nih, kalian yang kalian tahu tentang negara Jerman itu apa sih? Hitler, Bu. Hitler, oke. Gerbang Brandenburg. Apa lagi? Hitler, Bu. Terus apa lagi? Tembok Berlin. Tembok Berlin. Iya benar. Tembok Otto von Berlin. Bismarck. Kalah Euro. Kalah Euro, oke. Brandenburg. Ya, terus apa lagi? Otto von Bismarck. Kenapa? Otto von Bismarck. Otto von, ya? Nama orang tuh. Oh gitu. Oke. Terus apa lagi? Mark. Thomas Muller. Thomas Müller ya, pemain sepak bola nggak sih itu? Terus kalau misalnya wisatanya kalian ada yang tahu nggak? Kurang jelas, Kak, kurang jelas. Oke. Ini presentasinya udah muncul belum? Belum. Ini? Sudah. Udah. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, video tadi itu menggambarkan keinginan seseorang ketika nanti pandemi udah selesai, mereka tuh mau ke Jerman mau ngapain sih? Nah, tadi kan dijelasin ya, ada yang pengen piknik, ada yang pengen jalan-jalan, seperti itu. Nah, berkaitan dengan mimpi kalian, sebentar. Kalian ada nggak sih mimpi pengen ke Jerman misalnya? Atau udah ada bayangan mau ke lain kayak gitu? Ada nggak? Enggak sih, Bu. Nggak ada? Ingin Bu ceritain tentang Jerman. Ada? Silaturahmi Apa tuh? ke Mas Agil, Kak. Oh, silaturahmi ke Ada. Mas Ragil. Ada. Fans banget kayaknya ya sama Mas Ragil ini. Penerus. Jangan dong. Oke. Nah, sekarang ini. What are you dreaming of? Nah, berkaitan sama mimpi, tadi kan ada yang sebutin. Ada yang pengen ke Jerman. Ngapain tuh? Sekolah mungkin, kuliah, atau ada yang pengen jalan-jalan aja, seperti itu. Itu kan berkaitan sama mimpi ya. Pengen ketemu Hitler, Bu. Oke, udah meninggal orangnya. Serem dong kamu kalau ketemu. Pengen nonton timnas Jerman. Iya, pengen nonton timnas Jerman juga, seru banget ya. Lihat latihannya di sana, kayak gitu. Nah, itu kan berkaitan sama mimpi tuh. Dulu saya waktu masuk SMA nih, sama kayak kalian, terus kan juga ada tuh kelas dijelasin tentang pelajaran bahasa asing. Saya langsung mikir nih, aku ngambil bahasa asing apa ya, kayak gitu. Terus akhirnya saya milih bahasa Jerman. Setelah itu, dijalanin aja deh, kayak gitu kan. Awalnya mikirnya dijalanin aja, tapi setelah 1-2 bulan belajar bahasa Jerman, saya jadi punya mimpi nih.
pengen ke Jerman, pengen tahu langsung kayak gimana sih negaranya, terus pengen belajar langsung bahasa asing di negara asalnya, seperti itu. Berarti saya pengen ke Jerman nih, kayak gitu. Nah, akhirnya pada tahun 2015 saya berkesempatan buat ke Jerman waktu itu. Gimana tuh kok bisa saya punya kesempatan buat ke Jerman? Caranya adalah dengan rajin belajar bahasa Jerman tentunya pada saat itu dan ikut ujiannya. Ujian sertifikasi bahasa Jerman. Jadi itu bahasa Jerman ada kayak TOEFL-nya gitu. TOEFL, kalau bahasa Jerman tuh ada tingkatan-tingkatannya. Ada 3 tingkatan, A, B, dan C. Nanti di akhir saya jelaskan juga. Nah, waktu itu saya ikut ujiannya yang A. A itu dibagi 2, ada A1, ada A2. Nah, waktu itu saya ikut ujian A2 nih. Sebenarnya waktu ujian tujuannya tuh saya cuma pengen dapat sertifikatnya aja. Tapi setelah tahu ternyata yang peringkat 1 sampai 2 ujian tuh dapat kesempatan buat ikut summer course, kursus musim panas di Jerman. Dan yang peringkat 3 dapat kesempatan buat ikut winter course atau kursus musim dingin di Jerman pada saat itu. Nah, setelah saya akhirnya kan makin tertarik tuh buat ikut ujian. Akhirnya saya semakin niat belajar bahasa Jermannya dan akhirnya ikut ujian. Waktu ikut ujian, alhamdulillahnya saya dapat peringkat ketiga. Berarti saya punya kesempatan ke Jerman buat ikut winter course atau kursus musim dingin. Nah, ini salah satu fotonya di 2015 saya ke Jerman di kota Freiburg. Nah, ini bacanya Freiburg, bukan Freiburg. Freiburg. Terus apa aja sih yang dilakukan selama di Jerman? Tentu, nah ini di sebelah kanan sini udah saya tuliskan beberapa kegiatannya. Yang pertama pasti jalan-jalan ya, dan ini gratis. Semua ditanggung sama pihak penyelenggara, yaitu ditanggung oleh negara Jerman untuk jalan-jalan. Kemudian juga pertukaran budaya. Di sini jelas kita melakukan pertukaran budaya karena kita ketemu sama orang-orang baru, nggak cuman orang Indonesia aja yang waktu itu ikut, tapi ada juga dari beberapa negara. Dan tentunya kita tukar budaya juga tuh di situ. Ada juga kegiatan di mana kita tuh disuruh nyeritain, suruh presentasiin budaya dari negara kita masing-masing. Nah, di situ kita melakukan pertukaran budaya. Setelah itu tentunya belajar bahasa Jerman. Di sini kita ke Jerman tuh nggak cuma jalan-jalan atau kenalan sama orang-orang gitu ya, tapi juga belajar bahasa Jerman. Jadi kita ikut sekolah di sana, sekolah bahasa. Di sana kita diajarkan untuk pembelajaran bahasa Jerman tingkat lanjutan. Karena pada saat itu saya berangkat dengan tingkat A1, jadi saya di sana belajar tingkat selanjutnya yaitu A2. Kemudian ujian gratis. Nah, ini juga penting nih karena 1 kali ujian bahasa Jerman itu bisa 1 sampai 3 juta. Tapi pada saat itu saya bisa dapat gratis dengan yaitu tadi ujian yang sebelumnya. Kemudian menjalin pertemanan dengan banyak orang dari berbagai negara. Di sana tuh yang bisa lolos ujian dan dapat reward pergi ke Jerman gak cuma dari Indonesia aja, tapi ada yang dari Brazil, ada yang dari New Zealand, Chili, dan ya masih banyak lagi. Tentunya kita waktu itu 15 negara. Nah, waktu datang ke Jerman tuh, waktu winter kan pasti mikirnya kayak, wah, pasti lihat salju gitu kan. Tapi nyatanya pada 1 minggu pertama tuh saya nggak lihat salju sama sekali. Bisa kalian lihat di foto yang ini tuh nggak ada salju. Cuman emang udaranya dingin, terus mendung, dan malamnya tuh lebih panjang dari siangnya karena lebih gelap seperti itu. Setelah 1 minggu di sana, baru saya diajak jalan-jalan ke Schwarzwald. Schwarzwald itu adalah salah satu hutan yang terkenal di Jerman. Nah, di situ saya baru bisa lihat yang namanya salju. Nah, kalian bisa lihat di sini fotonya. Nah, hutan yang terkenal di Jerman ini tuh biasanya orang-orang melakukan banyak kegiatan di sana, kayak jogging, piknik, atau sekedar jalan-jalan. Dan ini di setiap musim tuh selalu ramai hutannya, mau itu musim panas, musim gugur, musim semi, maupun salju tuh pasti ramai karena orang-orang berkegiatan di sana. Semacam buat tempat rekreasi gitu, dan gratis. Nah, ini juga gambaran teman-teman tadi kan saya bilang kita bisa kenalan sama banyak
teman dari negara lain. Nah, ini bertemu dengan teman baru dari berbagai negara. Keadaan seperti ini tuh mau nggak mau jadi mendorong kita buat belajar bahasa Jerman. Nanti kalau misalnya kalian tertarik buat belajar bahasa Jerman, kalian jangan cuma belajar di kelas aja, misalnya belajar sama saya atau les seperti itu, enggak. Tapi kan bisa pakai aplikasi-aplikasi, banyak banget kan sekarang aplikasi kayak HelloTalk, terus Penpals, seperti itu yang bisa kalian pakai untuk berkomunikasi dengan orang Jermannya langsung maupun dengan orang dari negara lain yang berbahasa Jerman, sama-sama belajar bahasa Jerman. Nah, tujuannya ini, kalau kita dipaksa buat berkomunikasi pakai suatu bahasa asing tuh pasti kemampuan kita jadi meningkat. Nah, jadi mau nggak mau ya harus pakai bahasa Jerman karena yang kita paham, yang sama-sama paham nih antar orangnya itu bahasa Jerman. Jadi ya udah kita mau nggak mau pakai bahasa Jerman dan dengan cara seperti itu tuh pasti meningkat kemampuan bahasa kita. Sebenarnya cara ini juga nggak cuma buat bahasa Jerman aja, tapi bisa dipakai di keseluruhan bahasa asing. Kalau misalnya kalian belajar bahasa Jepang kayak tadi, kalian jangan cuma belajar sama sensei aja, atau cuma lihat buku aja, kalian juga praktek, karena praktek itu juga penting. Kalian ngomong aja deh, terserah. Kalian cari teman yang bisa diajak ngobrol bahasa Jerman, atau kalian ngomong sendiri di depan kaca juga boleh. Yang penting tuh dipakai bahasanya, supaya nggak lupa dan supaya benar-benar nempel gitu di ingatan. Oke, berkaitan dengan teman, kembali lagi ke sini. Nah, ini adalah beberapa teman-teman saya yang waktu itu bareng-bareng ke Jerman dari berbagai negara. Nah, selanjutnya, nah kalau ini sih kalian pasti udah kenal ya, udah paham juga, Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie ini juga dulunya kuliah di Jerman, kan udah tahu dong ya, kan ada filmnya juga, terus banyak diobrolin juga di media sosial. Beliau ini kuliah di salah satu kampus terbaik di Jerman, namanya RWTH Aachen University. Nah ini, beliau bisa sampai bikin pesawat, itu awalnya juga beliau kuliahnya di Jerman, dan tentunya beliau kan lahirnya nggak langsung berbahasa ibu bahasa Jerman ya, jadi pasti ada effort untuk belajar bahasa Jerman, seperti itu, dimulai dari yang nol sampai akhirnya bisa kuliah di sana, bahkan bisa ikut penelitian di sana, seperti itu. Nah, kalau kalian tertarik juga, belajar bahasa Jerman tuh nggak cuman buat kalian sertifikasi atau mungkin kalian karena wajib aja pelajaran di sekolah gitu, enggak ya, tapi kalau ini juga bisa jadi bekal kalian kalau suatu saat ternyata ke depannya kalian kepikiran, oh aku pengen kuliah di salah satu kampus teknik terbaik di dunia gitu, kalian bisa ikut nih jejaknya Bapak B.J. Habibie buat kuliah di RWTH Aachen. Mulanya juga tentunya harus rajin belajar bahasa Jerman itu tadi. Nah, terus yang kedua, ini juga ada salah satu influencer, juga YouTuber yang aktif, namanya Gita Saf. Mungkin beberapa udah ada yang kenal. Dia tuh kuliah S1 dan S2-nya di Jerman. Dia juga menulis buku perjalanan hidupnya. Kemudian saat ini Gita Saf bekerja di salah satu perusahaan Jerman dan aktif dalam penelitian-penelitian. Ini juga sama, dia lahirnya di Indonesia. Bahasa ibunya bukan bahasa Jerman. Tapi dia punya keinginan, jadi dia belajar dari nol sampai bisa bahasa Jerman, sampai akhirnya dia kuliah di sana, sampai S2, dan juga kerja di sana, bahkan ikut penelitian juga. Dan penelitian pakai bahasa asing tuh pasti susah ya, pakai bahasa Indonesia aja susah, apalagi bahasa asing. Nah, makanya di sini kita butuhkan niat kita untuk belajar bahasa asing. Oke, kita masuk ke tingkat kebahasaan. Nah, bahasa Jerman tuh punya 3 tingkat, teman-teman. Ada tingkat A, B, dan C. Nah, satu tingkatnya dibagi jadi 2. Ada A1, A2. Kemudian ada B1, B2, C1, C2. Seperti itu. Nah, kenapa di sini yang saya lingkari hanya A1 dan A2? Karena untuk siswa SMA, tingkat maksimalnya itu ada di A2. Jadi diharapkan kalian lulus SMA, kalau 3 tahun belajar bahasa Jerman tuh minimal udah sampai di tingkat A2, seperti itu. Nah, apa aja sih yang dipelajari di tingkat A1 dan A2 ini? Di sini udah saya tuliskan beberapa. Jadi kalian kalau udah di tingkat A1 nih, diharapkan bisa
bicara, menulis, pokoknya memproduksi dan juga menerima informasi tentang kehidupan sehari-hari, kemudian memperkenalkan diri, dan memperkenalkan orang lain. Jadi kalian bisa tuh kalau misalnya diajak ngobrol sama orang Jerman misalnya online, itu kalian bisa memperkenalkan diri kalian pakai bahasa Jerman. Terus kalian bisa memperkenalkan orang lain, misalnya kalian mau memperkenalkan sahabat kalian, juga bisa pakai bahasa Jerman. Kemudian cerita tentang kehidupan sehari-hari kayak, oh aku sekolahnya di SMA 10 Malang, aku kelas 10, terus aku sukanya belajar ini, seperti itu kalian bisa. Itu yang diharapkan di tingkat A1. Nanti kalian juga akan belajar bareng sama saya kalau nanti kalian dapat pelajaran bahasa Jerman. Kemudian yang kedua, di tingkat A2 ini yang diharapkan adalah kalian bisa memproduksi dan menerima informasi rinci dari kehidupan sehari-hari seperti berbelanja, pekerjaan, waktu senggang, keluarga, dan tempat tinggal. Nah, sebenarnya yang saya tulis di sini nggak mencakup semua sih, nggak keseluruhan, tapi ini secara garis besar aja. Informasi rinci dari kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa diajak ngobrol tentang belanja. Kamu mau belanja apa? Belanja di mana? Harganya berapa? Seperti itu kalian bisa. Kemudian tentang pekerjaan, ditanya pekerjaan kamu apa, terus misalnya disuruh nyeritain kegiatanmu ketika bekerja seperti apa, atau kerjaan orang tua, kerjaan kakak misalnya juga bisa. Kemudian waktu senggang ini berkaitan sama hobi. Nanti tentunya kita juga akan belajar tentang hobi. Misal, hobiku naik sepeda, hobiku berenang misalnya gitu. Kalian bisa tuh nyeritain seberapa sering kalian melakukan hobi kalian, kemudian hobi kalian itu apa, dampaknya apa, seperti itu kalian bisa ngomong di level A2 ini diharapkannya. Kemudian tentang keluarga juga kalian bisa nyebutin ayah, ibu, kakak, adik, tante, om, nenek, kakek, seperti itu kalian bisa menjelaskan pohon keluarga. Kemudian tempat tinggal, kalian juga bisa nyebutin nih, aku tinggalnya di rumah, atau misal aku ngekos, aku asrama, seperti itu kalian bisa ngomongnya di tingkat A2 ini. Nanti kita akan belajar bareng-bareng tentunya. Nah, ini saya ada satu video lagi tentang gimana sih memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman. Ini sebagai gambaran awal aja sih sebenarnya, supaya kalian tahu bagaimana caranya memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jerman. Mungkin juga ada beberapa dari teman-teman yang belum pernah nih dengar bahasa Jerman sama sekali. Jadi ini sebagai gambaran awal aja supaya kalian sedikit familiar dengan bahasa Jerman itu sendiri. Sudah muncul videonya? Sudah. Halo Leute. Suaranya juga udah muncul? Sudah. Oke, sekarang silakan ditonton videonya. Hallo Leute. Das ist unsere neue Serie Super Easy German. Das ist so einfach, dass jeder Deutsch lernen kann. Los geht's! Wir müssen auch langsam gehen. Wer ist das? Das ist Walt. Wie heißt du? Ich heiße Walt. Auf Deutsch heißt Walt Walter. Walt, wo kommst du her? Ich komme aus den USA. Wow! Walt ist Mathematiker. Walt, warum bist du in Deutschland? Ich lerne Deutsch. Walt, wie alt bist du? Ich bin 26. Walt ist 26
Jahre alt. Walt, welche Hobbys hast du? Ah, ganz viele. Jetzt zeigen wir euch Walts Hobbys. Walts Hobby ist Laufen. Walts Hobby ist Einkaufen. Walt kauft ein Eis. Walt isst gerne Eis. Walts Hobby ist mit Freunden abhängen. Walt, hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Toll, ich habe auch eine Schwester. Walts Hobby ist Gewichte heben. Nah, itu tadi tentang bagaimana cara memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jerman. Sebelumnya tadi ada yang bilang tuh kalau udah pernah belajar bahasa Jerman ya. Siapa tuh tadi yang bilang? Saya. Oh, siapa namanya? Belum muncul? Ata. Oke. Kita belajar bahasa Jerman di mana? Di les sama temennya Mama. Oh, les sama temannya Mama. Bisa dong berarti Ata kasih contoh coba ke teman-temannya. Gimana cara memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jerman? Oke. Ya, bisa. Pelan-pelan aja ya, supaya yang lain bisa dengar juga. Hola, my name is Ata. Ich bin 16 Jahre alt. Ich komme aus Indonesia. Ich spreche Indonesisch, Englisch und Deutsch. Good. Ich wohne in Siburiwarna 2 und 2. 22. Ja. Sebentar, nggak dengar. Sudah, Ata? Oke, sehr gut. Banget bahasa Jermannya tadi udah bisa memperkenalkan nama, menyebutkan umur. Wie alt bist du, Ata? Ich bin 16 Jahre alt. Oke, 16 Jahre alt. Umur 16. Ya, oke, good. Nah, itu tadi Ata udah kasih contoh juga nih, selain video yang kalian tonton, tadi Ata juga ternyata sudah pernah belajar bahasa Jerman, les sama temennya Mama, dan Ata udah pinter banget buat memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman. Oke. Ini muncul nggak share screen-nya? Muncul, Kak. Muncul. Oke. Muncul. Good, danke. Nah, ternyata presentasinya udah selesai nih. Auf Wiedersehen. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu di kelas bahasa Jerman. Nah, tapi pertemuan kita belum selesai. Kalian bisa tanya-tanya dulu atau mungkin ada yang pengen disampaikan terkait dengan pembelajaran bahasa Jerman. Saya kembalikan ke Bunia. Terima kasih, Frau Faiza. Benar ya, Frau ya? Ya, betul. Frau Faiza menjelaskan itu lengkapnya seputar kehidupan dan pengalaman. Bu, suaranya agak kerasan, Bu. Jerman. Bunia suaranya kurang jelas. Oh, iya. Terima kasih kepada Frau Faiza telah menjelaskan semuanya, telah berbagi ceritanya dan pengalamannya kepada kami semua. Acara selanjutnya mungkin adalah sesi tanya jawab.
Apabila anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masih penasaran tentang mungkin pengalamannya Frau Faiza atau gimana sih caranya kita untuk mendapatkan mungkin beasiswa atau yang lainnya, boleh langsung ditanyakan. Kalian bisa raise hand Enggak. atau komentar, oke? Oh, ini sudah ada Frau yang bertanya, Frau. Di kolom komentar ya, Frau, namanya kok Zoom user, kayak Oke, yang di chat ini saya jawab dulu kali ya. mau dibacakan atau langsung dijawab? Dibaca nggak apa-apa Bu, soalnya agak error. Nah, Izin bertanya, Frau, apa benar pembelajaran bahasa Jerman hanya ada di jurusan IPA dan bahasa? Jika benar, kenapa tidak ada di jurusan IPS? Silakan Frau dijawab. ya, terima kasih pertanyaannya. Dari apa tuh pertanyaannya? Dari anonim, Frau. Oke, terima kasih. Anin? Anonim. Oh ya, gitu. Namanya Zoom. Oke, terima kasih. Saya mau jawab dulu. Apa benar pembelajaran bahasa Jerman cuma di IPA sama bahasa? Jawabannya tidak. Sejauh yang saya tahu, untuk kelas 10 itu nanti ada yang dari IPA dan ada yang dari IPS. Tapi saya kurang jelas juga sih, lebih tepatnya IPS berapa atau IPA berapa. Cuma nanti anak IPA, anak IPS dapat bahasa juga. Yang kelas 10 ini sepertinya nggak dapat bahasa Jerman, dapatnya bahasa Jepang. Tapi kalau kelas 11 kemarin, kelas 11 dapat bahasa Jerman, seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Ada yang tulisannya, Frau. Dari 10 Bagong, Wiratirta Tuhu. Silahkan. Wiratirta di-unmute dulu, monggo. Iya, saya mau tanya, baca huruf vokal di Jerman itu gimana? Baca huruf vokal. A, I, U, E, O-nya. Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya, Wiratirta. Nah, kalau dalam bahasa Jerman itu kita pakai alfabet biasa ya, sama seperti bahasa Indonesia. Jadi vokalnya juga sama, ada A, I, U, E, dan O. Cuman ada nanti tambahannya tuh, seperti ada huruf A yang atasnya ada titik 2. Kalian pernah tahu? Nah, iya. Huruf ya itu. Iya, kalau I ada titiknya pasti di atas. Huruf A ada titiknya 2 di atas, itu namanya kalau bahasa Jerman A umlaut. Itu cara bacanya E. Kemudian ada juga U, atasnya ada titiknya 2 juga, itu namanya U umlaut. Bacanya U. Kalau U biasa. Kalau ada umlautnya, ada titiknya 2 di atas, bacanya jadi U. Seperti itu. Jadi nggak beda jauh. Cara bacanya juga sama. Misalnya ada tulisan Guten Morgen. Bacanya juga Guten Morgen gitu. Kalau bahasa Jerman tuh cara bacanya lebih mudah. Karena antara tulisan sama cara bacanya tuh sama atau hampir mirip seperti itu. Nah, saya tulis di chat tuh contohnya Guten Morgen, selamat pagi, bacanya juga Guten Morgen. Seperti itu. Oke, udah terjawab pertanyaannya? Sudah jelas? Ya. Jelas ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari 10 Petro Nabila Priska. Silahkan Nabila Priska di-unmute dulu. Oke. Guten Morgen. Guten Morgen. Ini kalau kan tadi Raur sudah menjelaskan. Suaranya nggak jelas. Nggak jelas. Dengar nggak? Dengar. Ya. Jadi Faur kan sudah menjelaskan tentang ujian Jerman kan kayak TOEFL gitu ya. Itu cara mengikutinya mulai dari umur berapa dan bagaimana caranya bisa dapat info untuk mengikuti ujian tersebut. Oke. Makasih. Sama akan iya, danke. Bitte schön. Oke, saya jawab dulu pertanyaannya Nabila. Terima kasih. Untuk ujian bahasa Jerman itu enggak ada pautan umurnya. Jadi umur berapa aja boleh ikut. Asalkan udah bisa ngomong ya minimal kamu udah jelas ngomongnya, itu udah bisa belajar bahasa Jerman, udah pernah belajar bahasa Jerman, boleh ikut ujian. Informasi tentang ujiannya bisa kalian lihat nanti di, saya tuliskan webnya, Goethe Institute. Goethe Institute Indonesia. Itu kalian search aja di Google, nanti bakal muncul webnya Goethe Institute
Institut nggak pakai E ya. Institut. Nah, kayak ini. Goethe Institut Indonesia itu adalah badan bahasa Jerman di Indonesia yang menyediakan beasiswa, juga menyediakan ujian bahasa Jerman itu sendiri. Kemudian syaratnya ya kalian udah bisa bahasa Jerman, udah belajar, udah siap, itu boleh ikut. Syaratnya nggak ada umur, nggak ada sih, bebas aja. Tapi kalau saran saya sih, kalau misalnya kamu mau ujian, kamu harus belajar dulu, bener-bener paham. Misalnya kalian mau ujian tingkat A1 nih, ya materi-materi yang ada di A1 itu kalian udah paham, udah bisa, seperti itu. Karena kalau misalnya kalian nggak lolos, uangnya nggak kembali gitu, jadi kan sayang ya. Kemudian untuk sekalian saya jelaskan juga, ujian bahasa Jerman itu dibagi jadi 4. Nanti ada sesi berbicara, sesi menulis, sesi mendengarkan, dan satunya sesi berbicara, menulis, mendengarkan. Satunya apa dong, lupa. Berbicara, menulis, mendengar. Berbicara, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Satunya saya lupa apa dong. Pasangannya itu. Pokoknya genau, membaca. Ya. Sorry, benar. Berbicara, Dankeschön, terima kasih. Berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan. Jadi nanti dalam satu kali ujian kalian melakukan 4 kemampuan itu gitu. Dengan level yang sesuai sama yang kalian pilih. Jadi nggak cuman mendengarkan sama menulis aja, tapi ada berbicaranya juga. Jadi penting banget sebelum kalian ujian, kalian harus benar-benar mempersiapkan itu. Karena ya itu tadi, kalau misalnya nggak lolos satu aja, misalkan ada 4 tuh, 4-4-nya harus lolos. Kalau satu nggak lolos, berarti kan nggak dapat sertifikatnya gitu, dan uangnya juga nggak kembali, seperti itu. Oke, sudah terjawab? Sudah cukup jelas? Sudah mungkin ya. Jawab Fraud yang ya. Kenapa? Sudah terjawab. Oke. Iya, bitteschön. Kalau mau ngomong terima kasih tuh danke. Jawabnya sama-samanya bitte gitu. Danke. Danke, Frau. Bitte. Lanjut nih, Frau, ke Oke. Pulau Kresna Fawasani. Mohon maaf, Frau. Saya Fawasani dari kelas 10 Kresna ingin bertanya. Bagaimanakah contoh menyapa teman dan orang yang lebih tua dalam bahasa Jerman? Terima kasih, Frau. Ini pertanyaannya ada di chat ya? Iya, di chat. Bagaimana menyapa teman dan orang yang lebih tua? Iya, oke. Oke, terima kasih pertanyaannya, Pak Watsani. Bagaimana cara menyapa teman dan orang tua yang lebih orang tua dalam bahasa Jerman? Menarik banget pertanyaannya, karena memang di bahasa Jerman sendiri itu hampir mirip sama bahasa Jawa tuh. Ada bahasa krama, ada bahasa ngoko, seperti itu. Jadi ada yang untuk yang sopan, ada untuk yang buat ke temen, seperti itu ada. Kalau menyapa, sebenarnya sama. Kalau nyapa tuh, kalau selamat pagi ya Guten Morgen, kemudian selamat siang ada Guten Tag, seperti itu sama. Boleh ke yang lebih tua maupun yang temen juga boleh pakai itu. Tapi biasanya kalau sama temen tuh kalian nyapanya nggak Guten Morgen, tapi biasanya pakai hai, pakai halo, atau langsung kayak wie geht's. Nah, wie geht's tuh nanya kabar. Saya tulis di chat wie geht's. Nah, itu kalau ke temen. Tanya kabar ke temen itu wie geht's. Tapi kalau ke yang lebih tua biasanya kita pakai wie geht es Ihnen. Nah, ini untuk menyapa, bertanya kabar. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang ke temen, kalau mau pakai wie geht es Ihnen nggak bisa. Soalnya wie geht es Ihnen itu artinya bagaimana kabar Anda. Kan awkward ya kalau ke temen pakai Anda. Jadi langsung aja pakai wie geht's gitu. Kalau untuk sapa-sapanya kayak selamat pagi, selamat siang, itu sama aja pakai Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend kalau malam, seperti itu. Ada juga bahasa Jerman yang jadi ciri khas setiap negara bagian gitu kan. Negara Jerman tuh terdiri dari 16 negara bagian tuh.
Jadi setiap negara bagian tuh punya salamnya yang khas masing-masing. Contohnya di negara bagian Bayern, ada satu di Jerman tuh negara bagian namanya Bayern, itu sapaan yang umum digunakan itu Moin. M-O-I-N, itu kayak Moin gitu, selamat pagi, hai, kayak gitu artinya. Seperti itu. Jadi banyak cara-cara menyapa itu, tapi yang jelas harus diperhatikan juga, benar juga, kayak ke temen atau ke yang lebih tua, cara tanya kabarnya seperti apa, kayak gitu. Itu sekalian menjawab pertanyaan dari Abimanyu yang juga bertanya tentang apakah bahasa Jerman memiliki tingkatan bahasa Jawa seperti Mutu, Kromo, dan sudah dijawab ya Bu ya, ternyata? Iya. Ya. Ternyata juga memiliki tingkatan. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dari Audina, dari 10 Abimanyu. Mau tanya, ternyata Audina ini pernah sempat belajar bahasa Jerman. Beberapa kosakata bahasa Belanda, beberapa bahasa kosakata Belanda, dan saya rasa bahasa Belanda mirip dengan bahasa Jerman. Apa benar mirip, Bu? Kalau iya, kenapa? Bahasa Jerman dan bahasa Belanda ya. Oke, terima kasih. Nah, bahasa Jerman dan Belanda memang benar sedikit ada miripnya, tapi tentu berbeda. Cuman memang karena mereka itu kan ditanya ya, kalau iya kenapa mirip itu kan? Kenapa mirip? Karena mereka itu satu rumpun, sama seperti bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kan ada miripnya tuh. Nah, sama bahasa Belanda sama bahasa Jerman juga satu rumpun. Makanya mereka jadi jatuhnya mirip-mirip gitu. Selanjutnya ada yang lain, kita langsung saja ke 10 Gatot Kaca, Rifa Mela, silakan. Guten Morgen, Frau. Guten Morgen. Saya ingin bertanya, adakah di bahasa Jerman itu grammar atau kayak kata-kata yang mirip seperti bahasa Inggris? Karena kakak saya juga pernah ikut Gute Institut, jadi saya sering mendengar kayak kata-kata bahasa Inggris gitu. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab aja. Benar Bang, di bahasa Jerman tentunya juga ada grammar ya. Tapi grammarnya beda sama bahasa Inggris. Bedanya tuh nggak yang beda banget, cuman sama. Kalau misalnya di bahasa Inggris ada past tense, di bahasa Jerman juga punya. Tapi bentuk grammarnya berbeda. Terus beberapa kata dalam bahasa Jerman juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Sama kayak yang tadi kan di awal saya nyebutin, bahasa Jerman beberapa ada yang sama kayak bahasa Indonesia. Sama juga bahasa Jerman juga beberapa ada yang sama seperti bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi memang setiap bahasa itu ada kata-kata serapannya ya. Kalau di bahasa Jepang yang kata serapan tuh pakai katakana ya, kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Bahasa Jerman juga punya bahasa-bahasa serapan itu gitu. Ada yang diserap dari bahasa Inggris, ada yang dari bahasa Perancis, seperti itu. Danke, Frau. Bitte schön. Selanjutnya ada yang menarik nih, Frau. Ada banyak Davila Salsabila dari 10 Bagong. Dia mau bertanya, bagaimana pengalaman Frau waktu di Jerman? Pernahkah menerima perlakuan tidak menyenangkan seperti rasis atau dilihatin karena berhijab? Silakan diceritakan pengalamannya mungkin, Frau. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini berkaitan sama waktu jawab menerima perlakuan tidak menyenangkan seperti rasis. Oke. Waktu saya ke Jerman dulu, saya nggak pernah dapat perilaku rasis sama sekali. Karena mungkin yang pertama karena saya ada di lingkungan pendidikan, waktu itu kan saya tinggalnya di asrama bersama dengan teman-teman dari negara lain yang juga ke sana tujuannya sama, yaitu untuk belajar bahasa Jerman pada saat itu. Terus juga kegiatan saya bareng sama mereka, jadi mereka nggak ada kayak rasis gitu, nggak ada. Cuman kalau diliatin waktu berhijab, waktu sholat juga itu pasti. Kayak mereka bingung aja kenapa kok kayak sering banget ya sholatnya sehari 5 kali gitu. Mereka pasti bertanya kenapa kok kamu sering banget beribadah seperti itu. Nah itu pinter-pinterannya kita menjelaskan aja. Dulu saya ditanya tuh, kenapa kok kamu pakai penutup kepala gitu? Apa karena musim dingin? Kayak kan memang waktu itu saya musim dingin ke sana. Ya saya jawabnya,
sebenarnya ini bukan karena musim dingin, tapi ini kewajiban saya dalam beragama seperti itu. Kalau terus saya juga jelasin kalau di agama saya tuh kalau perempuan sudah pada umurnya sudah memasuki dewasa itu sudah sebenarnya diwajibkan untuk memakai hijab seperti itu. Terus dia tanya lagi, loh kenapa diwajibin pakai hijab? Sebenarnya saya bingung tuh waktu ditanya kayak gitu, karena kan saya juga nggak yang pinter-pinter banget kalau masalah ayat-ayat atau yang dalil seperti itu saya nggak bisa. Jadi saya jawabnya waktu itu kalau di agama aku sih seperti ini. Kamu misalnya beli permen lollipop tuh, permen lollipop kan ada plastiknya ditutup karena nggak pengen permennya itu dihinggapi lalat, nggak pengen dia cepet bau, jadi disimpan aja gitu ditutup ada plastiknya. Nah sebenarnya analoginya hampir sama seperti itu. Kalau di agama aku wanita itu dihargai, jadi dia dari gangguan-gangguan di luar. Salah satu cara menjaganya itu kita diminta untuk memakai hijab seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya ditanya seperti ini sama orang yang memang nggak paham kenapa, kita nggak bisa langsung ngasih, oh ini ada di Al-Quran seperti ini, itu nggak bisa. Jadi kita harus pakai analogi-analogi seperti itu supaya mereka kayak, oh iya kayak gitu. Oke. Kemudian yang penasaran, kalau misalnya bahas tadi tentang Islam mungkin ya di Jerman. Nah, itu gimana sih kalau misalnya kita mau beribadah atau mau makan makanan yang halal, itu apakah di sana cukup banyak fasilitas seperti itu atau seperti apa? Oke, terima kasih. Untuk kita yang muslim, misalnya mau tinggal di sana, untuk beribadah itu sebenarnya enggak semua tempat. Kalau di Indonesia kan kebanyakan semua tempat pasti difasilitasi minimal ada musola kecil gitu ya. Tapi kalau di Jerman enggak semua seperti itu. Mungkin kalau di kampus, kemudian di dalam rumah gitu ya, pasti kita bisa kan, kalau misalnya di rumah kita bisa bikin sendiri tuh ruang ibadah atau ruang sholat sendiri walaupun kecil. Kalau misalnya di kampus juga beberapa saya lihat sudah banyak yang menyediakan musola untuk kita. Kalau masjid di sana memang sangat jarang ya, kecuali seperti di kota besar, seperti di Berlin, kayak gitu ada. Cuman ya nggak banyak, satu Berlin aja cuma 2-3 masjid, seperti itu. Jadi memang kalau untuk ibadah kita sendiri yang pintar-pintar cari tempat dulu. Saya waktu di sana, kalau waktunya sekolah, kebetulan sekolah saya tuh nggak ada fasilitas tempat ibadah. Jadi dulu saya sholatnya di bawah tangga. Kan di bawah tangga ada ruangan tuh, kita bisa pakai di situ. Dan beberapa tempat juga yang misalnya nggak ada ruang ibadahnya, kita biasanya emang sholatnya di bawah tangga seperti itu. Atau mungkin di gudang, tapi gudang di sana jangan dibayangin kayak gudang di Indonesia yang emang bener-bener barang rongsokan, nggak diatur, barangnya segala macam kotor kayak gitu. Enggak ya, di sana gudangnya itu bersih. Jadi kita bisa pakai juga buat sholat seperti itu. Terus tadi pertanyaannya, oh makanan halal. Kalau makanan halal di sana banyak. Dan yang paling mudah kalau misalnya kita ke sana, tapi kita ragu ya mau makan. Misalnya kita sebenarnya tahu ini tuh dagingnya halal gitu, tapi kita masih ragu. Kita bisa langsung aja ke tempat makannya orang Turki. Di sana itu banyak banget orang Turki. Dan orang Turki di sana itu ngebuka warung-warung makan. Ya nggak warung juga sih ya, maksudnya outlet makan gitu. Makanan yang paling gampang kalian temui ketika kalian di Jerman dan udah pasti halal tuh emang yang dibuat sama orang Turki, namanya ada doner. Doner itu semacam kebab. Dan dia emang pakai dagingnya itu pakai daging vogel. Vogel itu apa ya? Unggas seperti ada burung kayak gitu, tapi burungnya juga mereka pilihnya nggak asal gitu, mereka emang ternak, belinya terpercaya seperti itu. Jadi emang kalau makanan halal sih di sana cukup mudah dicari. Terus juga ada yang namanya toko Asia. Nah di toko Asia ini juga banyak banget tuh produk-produk dari Asia tentunya, namanya aja toko Asia ya, jadi emang banyak. Ada Indomie, kalian mau makan Indomie di sana ada, cuman memang harganya ya mahal gitu. Kalau mau aman sih, kalau misalnya tinggal di sana, amannya tuh emang masak sendiri aja gitu. Karena ada tuh kadang kita mau makan roti aja, tapi rotinya juga ada campuran sesuatunya yang non halal gitu.
Daripada ragu, mending langsung aja ke toko Asia atau ke tokonya orang Turki atau bikin sendiri. Tapi sekarang sih toko-toko yang didirikan sama orang Jerman, misalnya jualan roti gitu ya, mereka udah bener-bener itu sih care banget sama yang emang harus makan halal gitu. Biasanya udah dipisah tuh etalasenya antara yang emang ada campurannya yang nggak bisa kita konsumsi untuk yang mau makan halal sama yang emang 100% halal. Biasanya yang 100% halal tuh dari vegetarian gitu, nabati. Kayak ya benar-benar tepungnya segala macam campurannya tuh nggak ada yang aneh-aneh gitu. Maksudnya nggak ada yang non halal gitu. Mereka udah benar-benar apa ya perhatian gitulah, jadi memudahkan kita untuk milih makanannya gitu. Menarik ya ternyata soal kehidupan di sana challenging. Bener banget. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Nabila Friska. Izin bertanya, Frau, untuk penggunaan sie dan di, Bu Nia, maaf itu suaranya bagaimana? menggema di saya. Atau ada di chat ya pertanyaannya? Dari halo, apakah sudah? Dari mana? Dari Nabila Friska. Oh iya, 10 ya, oke, Petruk gitu. Pertanyaannya, untuk penggunaan sie dan du itu bagaimana ya, Frau? Terima kasih sebelumnya. Silakan, semoga dijawab. Makasih Nabila pertanyaannya. Untuk penggunaan Z dan Du itu menarik juga. Z-nya di sini tapi harusnya S-nya besar ya. Oh iya, satu lagi saya ingetin. Dalam bahasa Jerman itu semua kata benda diawali dengan huruf kapital. Contohnya kamu mau bilang lemari, bahasa Jermannya apa? Huruf misalnya depannya L. L-nya itu harus huruf besar. Semua kata benda dalam bahasa Jerman diawali dengan huruf kapital. Nah, terus untuk yang Z dan Du di sini, kalau yang Nabila maksud Z-nya itu Z Anda, S-nya harus besar. Karena sama kayak bahasa Indonesia kan kalau nulis Anda, A-nya besar ya. Bahasa Jerman kalau nulis Z yang artinya Anda, S-nya itu juga besar. Gitu. Karena kalau misalnya S-nya kecil, nanti artinya beda lagi. Artinya kalau S-nya kecil itu mereka. Ini dimaksudnya Z-nya Z Anda. Nah, perbedaannya yaitu tadi, kalau Z itu Z yang S-nya besar digunakan untuk ketika kalian berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang kalian hormati. Jadi pakai Anda seperti itu. Atau dalam kegiatan formal itu pakai Z. Kalau du itu kamu artinya. Jadi kamu ngomong sama temen kan nggak pakai Anda ya, pakai kamu. Jadi ya ketika itulah du digunakan seperti itu. Dan ini nanti juga kaitannya sama kata kerjanya. Jadi kata kerja dalam bahasa Jerman itu selalu konjugasikan kan. Konjugasikan tuh apa ya? Dicocokkan dengan subjeknya. Jadi misalnya kalian ngomongnya pakai Z nih ke Anda. Misalnya kalian ngomong sama yang lebih tua, pakai Anda. Nah itu kata kerjanya bentuknya nanti bisa beda kalau ketika kalian ngomong sama teman kalian yang pakai du seperti itu. Gitu, jadi emang nggak rumit juga sih sebenarnya. Nanti pasti ada, saya akan bagi triknya kalau misalnya gimana sih cara mengkonjugasikan kata kerja dalam bahasa Jerman gitu. Nanti kita pelajari bareng-bareng di kelas bahasa Jerman. Kalau di sini nanti jadinya panjang gitu. Bisa sampai besok kayaknya, Frau. Betul. Atau 1 semester jangan-jangan. Iya, nggak habis-habis ini materinya nanti. Selanjutnya dari Ali Mustafa. Silakan di-unmute dulu. Nah. Mustafa. Guten Morgen, Frau. Guten Morgen. Kira-kira membutuhkan berapa tahun untuk kita bisa bahasa Jerman secara lancar? Terima kasih. Oke, sama-sama. Langsung saya jawab aja ya. Untuk ukuran tahun itu sebenarnya kembali lagi ke orangnya. Kalau misalnya kita tuh benar-benar rajin, terus sering menggunakan bahasa Jerman itu sendiri, terus sering prakteknya, terus belajar, maksudnya kalian misalnya udah punya level A1 nih, tapi kalian nggak berhenti di situ aja, kalian tetap belajar lagi. Nah, seperti itu tergantung orangnya juga. Kalau misalnya kalian termasuk yang itu tadi, rajin belajarnya, rajin menggunakannya, yaitu bisa
paling nggak kalau ini konteksnya di SMA ya, yang sampai A2 aja, itu kalian nggak sampai kelas 3 tuh udah bisa gitu loh, sampai A2. Tapi kalau misalnya kalian yang belajarnya ngikut di kelas aja, terus di luar kelas nggak dipakai bahasanya, terus bener-bener nggak pernah iseng-iseng buka internet, buka YouTube, nonton apa kayak gitu yang berhubungan sama bahasa Jerman gitu ya, lama, bahkan sampai kalian lulus SMA pun bisa jadi kalian masih di situ-situ aja gitu, karena kalian nggak mau improve dari diri kalian sendiri. Jadi sebenarnya kalau untuk takaran umur tuh, untuk tahun itu ya nggak bisa diperkirakan gitu ya, karena tergantung sama orangnya juga. Saya sendiri sampai sekarang nggak yang kayak lancar kayak orang asli Jerman gitu juga enggak gitu, karena ya itu tadi kita masih perlu belajar karena bahasa itu berkembang gitu loh. Misalnya aja nih bahasa Indonesia kan sekarang banyak muncul slang-slang yang biasa kalian pakai di sosial media atau yang muncul-muncul singkatan-singkatan baru. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar bahasa ini berkembang terus. Jadi kita nggak bisa kalau berhenti belajar terus nggak dipakai tapi bakal tetap pintar gitu, nggak bisa gitu. Karena bahasa itu harus digunakan dan harus terus dipelajari perkembangannya gitu. Intinya Sudah. tetap niat dan tekun ya, Frau. Kenapa? Intinya harus tetap niat dan tekun. Betul, Bunia. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang angkat tangan. Dari 10 Abimanyu, Atta Amalia. Silakan. Guten Morgen, Frau. Guten Morgen. Rajin ya. Untuk belajar cepat memahami der, die, sama das. Danke. Oke, bitteschön. Oh ya, ini juga menarik. Terima kasih pertanyaannya, Atta. Jadi, bahasa Jerman itu selain semua kata kerja harus diawali dengan huruf besar, kata kerja dalam bahasa Jerman itu juga punya gender, punya jenis kelamin sendiri-sendiri. Ada 3 gendernya. Ada der, ada die, sama ada das. Der itu D-E-R, itu untuk yang gendernya maskulin. Kemudian die, D-I-E, itu untuk yang jenisnya feminim. Dan das, D-A-S, itu untuk yang netral, seperti itu. Ada 3 jenis itu. Nah, kita kan berarti kalau belajar bahasa Jerman harus ngafalin itu juga dong, Frau. Iya, benar. Harus menghafalkan juga antara kata kerja dan pasangan artikelnya gitu. Cara cepat menghafalnya, yang pertama, yang pasti kalian harus sering baca teks bahasa Jerman. Karena di setiap teks itu pasti ada kata benda dong, kan setiap kalimat atau pokoknya di teks pasti banyak dong kata benda. Nah, itu kalian harus catat, harus hafalkan, harus pahami juga apa artikelnya tuh yang mana setiap kata benda, seperti itu. Terus yang kedua, ada juga tuh list akhiran-akhiran tertentu dalam kata benda yang artikelnya itu udah pasti. Contohnya ya, dalam bahasa Jerman tuh ada kata benda Schule. Saya tulis di chat. Die Schule. Die Schule ini artinya adalah school, sekolah. Nah, akhirannya Schule itu kan akhirannya ya. Nah, dalam bahasa Jerman, 70% kata benda yang diakhiri sama itu artikelnya pasti di. Nah, itu bisa jadi salah satu trik kalian untuk cepat menghafal artikel-artikel itu tadi. Gitu. Dan itu di internet banyak kok listnya. Misalnya ada akhiran selain itu apa aja ya yang udah pasti artikelnya di, ada yang akhirannya UNG, ung. Nah, itu juga udah pasti di, seperti itu. Jadi, kalian cari aja listnya. Karena saya sendiri juga nggak semua kata benda hafal artikelnya, masih harus belajar. Nah, itu tadi kaitannya, karena emang banyak banget kan benda di dunia ini dan semuanya punya artikel gitu. Jadi ya mau nggak mau emang harus dihafalkan dengan cara dibiasakan. Kemudian kita tahu tips trik-triknya kayak yang tadi, kalau akhirannya itu kebanyakan emang artikelnya di, seperti itu. Kayak gitu sih caranya. Jelas, Frau. Selanjutnya ada dari Nafisa Aulia. Nafisa dari kelas 10 Petro.
Pertanyaannya, saya pernah dengar Jerman disebut Deutschland. Itu apa ya, Frau? Terima kasih. Oke, saya pernah dengar. Ini di chat ya? Ya, di chat. Deutschland. Oh ya, disebut Deutschland itu itu apa ya? Makasih. Nah, ya, Deutschland itu artinya negara Jerman. Ini D-nya besar nih karena dia kata benda. Jadi Deutschland. Cara bacanya Deutschland. Nah, ini juga balik ke pertanyaan yang awal tadi, ada Frau, gimana vokal dalam bahasa Jerman? Nah, vokal dalam bahasa Jerman itu juga ada yang ganda seperti ini. Salah satu contohnya ada EU di sini. Deutsch ini kan harusnya kalau dibaca kan Deutsch ya. Tapi kalau dalam bahasa Jerman, vokal ganda EU itu dibacanya jadi OI. Jadi ini bacanya bukan Deutsch tapi Deutsch. Deutschland gitu. Deutschland sendiri artinya adalah negara Jerman. Kalau bahasanya, bahasa Jerman itu disebut Deutsch gitu. Lannya diilangin itu jadi artinya bahasa Jerman. Ada yang penasaran tentang agama mayoritas di Jerman dari kelas 10. Mayoritas agama di Jerman. Oke. Terakhir yang saya tahu, mayoritas agama di Jerman itu Kristen. Tapi banyak juga, yang jelas yang paling minor adalah Islam. Juga banyak juga mereka yang agnostik atau ateis seperti itu juga ada. Di sana kan boleh-boleh aja tuh, mau kalian beragama apapun boleh, asalkan kalian tidak mengganggu orang lain. Ya udah, itu berarti hidup kalian udah baik seperti itu. Kalau untuk mayoritasnya tadi itu tadi yang saya ingat. Protestan juga ya, saya kurang paham ya maksudnya. Kristen itu ada Katolik, ada Protestan gitu kan ya? Ya, nah ya itu menjadi mayoritas di sana. Dan di Jerman juga banyak banget gereja-gereja yang jadi ikonnya kota di Jerman gitu. Jadi emang mayoritasnya itu tadi. Dan di sana gerejanya cantik-cantik banget. Saya jadi pengen cerita nih. Satu, dulu saya pernah waktu ke Jerman tuh masuk ke salah satu gereja di kota saya dan itu benar-benar dalamnya tuh cantik banget gitu. Arsitekturnya, kemudian benda-bendanya di dalam itu bersih dan bagus gitu. Jadi kayak apa ya, benar-benar dijaga sebagai salah satu bagian dari nggak cuma untuk beragama aja tapi juga budayanya tuh ada gitu. Arsitekturnya kayaknya cukup Instagramable ya, Frau. Instagramable, benar-benar. Bisa kayaknya semua spot kita foto-foto di situ. Betul, soalnya cakep. Yang tanya tentang olahraga paling populer di Jerman dari 10 Krishna namanya Fahru Aditya. Oke, olahraga paling populer di Jerman sepak bola sampai sekarang. Dan yang kedua itu seingat saya hoki. Karena dulu saya waktu di Jerman juga beberapa kali nonton hoki gitu. Saya sendiri dulu waktu SMA juga main hoki, atlet hoki. Terus waktu ke sana jadi tahu juga gitu kayak, oh ternyata di sini hoki juga digemari loh, bahkan lebih dari di Indonesia sendiri gitu. Hokinya tapi kalau di Jerman hoki es ya. Jadi pakai ice skating, pakai skate. Kalau di Indonesia mah pakainya sepatu biasa gitu, kita mainnya di lapangan gitu. Berarti hobinya apakah nunggu musim salju, Frau? Enggak. Di sana ada satu tempat, ada tempat khusus untuk main hoki es gitu. Jadi emang di dalamnya suhunya udah diatur, esnya emang dipertahankan seperti itu, kayak gitu. Menarik ya. Tanya nih dari kelas 10 Nakula Diska. Guten Morgen, Frau. Berapa lama Frau mempelajari bahasa Jerman sampai bisa di tingkatan A1? Oke, terima kasih. Nakula, siapa namanya? Diska. Oh, Nakula ini nama kelasnya ya? Ya, Nakula. Oh iya, sorry. Oke. Dulu saya untuk belajar A1 itu butuh 7 bulan. Setelah 7 bulan itu saya ujian, yaitu tadi terus dapat kesempatan buat
ke Jerman dan di sana saya melanjutkan ke tingkat A2 kayak gitu. Selanjutnya dari 10 Arjuna, Grasatika. Dutchland itu kayak bahasa resminya dataran. Oh, dia ngasih tahu. Oh ya, terima kasih. Iya benar-benar seperti itu. Dari Nama resminya dataran Jerman, iya negara Jerman itu Deutschland. Betul. Pintar. Kita lanjut pertanyaannya ke Riswanda. Lalu mau tanya, kan kalau Indonesia minyak Indomie. Apakah Jerman mie? Kan? Oke, pertanyaan menarik, tapi sayang sekali nggak ada Jerman mie di sana. Kalau Indomie, ya di sana dijual. Di sana ada Indomie, kalian mau beli ada. Harganya kalau dirupiahkan itu sekitar 17.000 satu. Kalau di sini kan 3.000 ya. Di sana sekitar 17.000. Dapat samyang itu, Kak. Makanya. Rasanya gimana, Frau? Lebih Kenapa? enak yang Indonesia rasanya. Kalau Enak menurut yang Indonesia apa yang Jerman? Kalau menurut saya, dulu saya pernah sekali nyoba itu rasanya lebih enak yang di Indonesia karena yang di Jerman itu ada beberapa ingredients yang dikurangi, termasuk micinnya juga dikurang kan ya. Indo nggak ada doanya. Bener. Micinnya terasa kalau yang di Indonesia. Ini agak pertanyaannya agak serius nih, Frau. Tadi kan agak Maaf, Bu, lucu-lucuan aja itu, Bu. Iya. Azuhura 10 Abimanyu izin bertanya soal cara bedain baca Z yang huruf besar. Oh iya. Ini maksudnya cara bedain bacanya ya. Kalau bacanya mau itu huruf besar, mau itu huruf kecil, sama. Tapi kalau Z di bahasa Jerman tuh nggak adanya Z. Jadi bahasanya bukan Z, tapi C. Gitu. Kayaknya sama ya, meskipun dia kapital atau enggak sama. Sama, mau kapital, mau kecil, sama. Kemudian dari Nafisa, kelas 10 Fitro. Makanan Jerman yang terkenal di dunia itu apa sih, Frau? Terima kasih. Oke. Makanan khas Jerman yang terkenal di dunia. Sebenarnya ada dua yang saya tahu. Yang pertama hamburger, tapi hamburger ini ada dua nih versinya. Ada yang bilang hamburger ini aslinya dari Inggris. Dan yang satu bilang kalau hamburger itu aslinya dari Jerman karena asalnya dari Hamburg. Hamburg itu salah satu kota yang ada di Jerman. Gitu. Terus yang kedua itu ada yang namanya Wurst atau sosis. Bratwurst itu terkenal, tapi saya nggak tahu sih. Kalau di Indonesia kayaknya ada kok biasanya jual bratwurst gitu. Bratwurst, nah itu sosis Jerman, sosis bakar. Ya, tapi nggak kayak sosis bakar yang biasanya di pasar malam gitu ya. Tapi secara keseluruhan idenya bratwurst sendiri itu datangnya dari Jerman gitu. Sebenarnya di Jerman itu makanannya nggak terlalu banyak yang tradisional banget dan terkenal gitu ya. Kalau di Indonesia kan banyak tuh setiap kota tuh punya makanan khas, kue khas tradisional gitu. Kalau di Jerman tuh enggak. Kebanyakan mereka ya kayak sama-sama aja gitu makanannya, cuman bumbunya dibedain kayak gitu. Nah, selanjutnya ada yang angkat tangan nih, Frau, dari kelas 10 Abimanyu. Namanya Adian Rizky, silakan Adian Rizky di-unmute dulu. Iya, terima kasih. Kebetulan saya punya sepupu ya di Jerman yang sedang studi S3 di kota Dresden. Ya. Saya mau tanya, jurusan kuliah apa yang terkenal gitu di Jerman, terutama di bidang sosial? Oke. Terima kasih. Iya. Kalau jurusan di Jerman yang terkenal itu teknik sih, karena kan sebenarnya gini ya, universitas di Jerman itu levelnya sama. Kayak semua tuh bagus, rata gitu, nggak ada yang paling menonjol, nggak ada yang
di bawah banget gitu, nggak ada. Semua rata, cuman emang terkenalnya tergantung sama negara kita. Misalnya kalau di Indonesia, karena ada Bapak B.J. Habibie, dulunya kuliahnya di RWTH Aachen, jadi yang terkenal Aachen, kayak gitu. Jadi tergantung sama kitanya aja kalau masalah terkenal-terkenalan. Kalau kualitas semuanya sama gitu. Kalau untuk jurusan yang paling populer di bidang sosial, sebenarnya saya juga kurang tahu sih. Cuman yang sering saya dengar itu adalah apa ya bahasa Indonesianya? Semacam lingkungan bermasyarakat gitu. Saya nggak nemuin bahasanya yang pas dalam bahasa Indonesia, tapi secara keseluruhan itu kuliahnya tuh tentang gimana peraturan-peraturan di lingkungan masyarakat kayak gitu. Nanti jatuhnya tuh kayak kalian kerja di pemerintahan kayak gitu loh. Asalnya dari itu. Tapi saya nggak nemuin bahasa Indonesianya apa sih, jurusannya apa. Kayak ilmu politik mungkin ya, lebih ke ilmu politik gitu. Fakultas Hukum. Iya, bisa jadi fakultas hukum. Sudah cukup jelas? Sudah ya? Jelas, terima kasih. Sama nih kayak yang sesi bahasa Mandarin tadi, Prof, ada yang tanya bahasa Jermannya jomblo apa sih? Bahasa Jermannya jomblo adalah ledig. Saya tulis di chat. Ledig? Ledig. Ich bin ledig. Ich bin ledig itu artinya saya jomblo. Kalau single ya. Kalau ich liebe dich, Prof. Kenapa? Ich liebe dich. Kalau ich liebe dich, aku cinta kamu. Aku juga. Oh, sama. Iya. Terima kasih. Gitu. Saya ladies ya. Kalau saya ladies itu tadi, ich bin ladies. Au, terbang. Ngimpi. Kayaknya sudah pertanyaannya mungkin. Itu ada yang raise hand satu. Oh ya ada maaf. Terakhir kali ya, oke. Silakan. Kak, ini suaranya kedengeran nggak? Dengar. Di Jerman itu ada bahasa daerahnya sendiri gitu di Indonesia, kayak di Indonesia gitu nggak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau di Jerman sendiri itu nggak ada bahasa khusus kayak bahasa, kalau di sini kan ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, seperti itu, ada bahasa Madura, itu nggak ada ya kalau di sana. Cuman adanya dialeknya aja yang beda. Jadi misalnya tuh, kalau kalian ke Berlin sama ke Bayern, itu beda. Mereka cara ngomongnya beda, jadi bukan bahasanya yang beda, cuman dialeknya aja yang beda. Ya, logatnya beda gitu. Soalnya kalau bahasa Jerman tuh ada dua, ada Hochdeutsch sama Altdeutsch. Jadi kalau Hochdeutsch itu adalah bahasa Jerman yang secara umum gitu, yang kita pelajari nantinya seperti itu. Kalau Altdeutsch itu bahasa Jerman yang tua, atau yang yaitu tadi ada logatnya, ada dialeknya, kemudian ada beberapa lebih kental dengan bahasa bahasa lamanya gitu. Jadi biasanya yang ngomong pakai bahasa lama nih ya lebih ke orang-orang tua. Kalau anak-anak muda di Jerman sudah ngomongnya sih pakai bahasa Jerman yang emang Hochdeutsch itu tadi, yang general, internasional gitu. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ini pertanyaannya. Ini banyak banget ternyata. Oh, ada yang masih lanjut. Wow. Bahasa Jerman, saya minta maaf apa ya? Oke, bahasa Jermannya minta maaf tuh ada beberapa, tapi yang saya tulis di sini satu aja kali ya, biar nggak banyak-banyak. Nanti kalau mau banyak, kita belajar bahasa Jerman bareng di kelas. Caranya adalah es tut mir leid. Kurang. Es tut mir leid. Nah ini. Es tut mir leid itu saya minta maaf gitu.
Kalau misalnya datang telat di kelas, bilang es tut mir leid, Frau Faiza, kayak gitu. Kalau minta tolong, pakai bitte aja, kayak please gitu ya. Bitte. Bitte itu artinya bisa please, bisa sama-sama juga, kayak gitu. Kalau misalnya ada yang bilang terima kasih pakai bahasa Jerman, danke, kalian bisa jawabnya bitte, kayak gitu. Di situ artinya bukan please, tapi ya sama-sama gitu. Kalau misalnya mau minta tolong, misalnya habis ngomong lah, bitte, gitu. Kayak minta tolongnya lebih sopan gitu kalau ditambah bitte. Entschuldigung bisa juga, Frau? Iya bisa. Entschuldigung artinya juga permisi, maaf, kayak gitu. Kayaknya sudah cukup ya, Frau ya. Nanti kalau misalnya anak-anak mungkin yang mau belajar bahasa Jerman lebih lanjut, bisa jumpa sama Frau Faizah di kelas. Kelas bahasa Jerman, iya. Silakan mungkin Frau, kalau mungkin mau ditutup. Ya, sebelum saya kembalikan ke Bunia, saya mengucapkan terima kasih untuk antusiasme kalian mengikuti matrikulasi bahasa Jerman kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti sampai jumpa di kelas bahasa Jerman bareng sama saya. Auf Wiedersehen, bye-bye, gitu. Bu, es tut mir leid. Oh, itu tadi nyoba es tut mir leid, ya, Peter. Ya, saya tutup ya. Ya. Alhamdulillah, rangkaian matrikulasi pada sesi kedua ini telah terlaksana dengan baik, lancar, dan semua ternyata tertarik bahasa Jerman. Kami ucapkan terima kasih kepada Frau Faizah yang sudah mau berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada anak-anak yang sudah join pada sesi matrikulasi sesi kedua ini. Jangan lupa untuk join matrikulasi besok hari Jumat. Ada 2 bahasa yaitu Mandarin dan bahasa Arab. Jangan lupa. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danke. Waalaikumsalam. Auf Wiedersehen. Tschüss. I love you. Everywhere I